Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di program acara Obrolan Komunitas. Nah, kali ini kita akan membahas identitas dan etnisitas pemecah atau perekat kira-kira sahabat budaya. Kami telah menghadirkan narasumber kami pagi hari ini. Mungkin sahabat budaya tidak asing lagi. Mungkin dari suara nanti akan ketahuan. Kalau mulai dari visualnya bisa tonton di streaming kami di Facebook dan juga di YouTube kami. Yaitu dengan Dr. Aziz Nojeng MPD, Ketua HPBD Sulsel atau dosen JBSI FBS UNM. Mungkin biasa dikenal dengan Pak No atau Kak Nojeng. Nah, mungkin biasa lihat di TV-TV, di radio dan juga di media sosial. Langsung Miki kenal dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Kak Nojeng? Ai dang tahu. Oh iya tahu. Ini Dingin gini. dingin musim-musim pilek sepertinya ya. Tapi biar pilek tapi tetap getar suara Kak Nojeng. Gentar bagaimana caranya punya suara berat seperti itu? Mau tak juga. Bos suara Kak Nojeng itu nggak ya berkelas lah gitulah. Oke, Pak Nojeng, kayak menarik ini pembahasan kita pagi hari ini Kak Nojeng. Sekitar dengan identitas dan etnisitas, pemecahkan atau perekat. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin masyarakat masih awam lah. Apa itu identitas, apa itu etnisitas? Mungkin bisa dijelaskan Kak Nojeng. Jadi kita siapa? Ya, saya lupa Bang Rian dan Bang Nojeng. Bang Rian. Iya. Orang mana Ki? Orang Bone, Pak Nojeng. Yang saya tanyakan tadi identitas atau etnisitas? Iya. Etnis ya. Kalau salah Pak dia. Etnis ya atau bagaimana? Terus di sini di mana Ki tinggal? Di Makassar. Ini terbalik ini pemirsa ya. Iya. Biasanya penyiar yang wawancara narasumber ini terbalik. Itu pengantar bahwa terkadang identitas kita muncul dengan sendirinya tanpa memproklamirkan siapa kita. Iya. Terkadang juga kita sibuk mencari identitas. Bahkan lebih parahnya di tengah gencarnya arus globalisasi. Nauzubillah kita malah kehilangan identitas. Iya. Sebab itulah yang terjadi sekarang pemirsa bahwa kurangnya kesadaran tentang kita adalah bagian dari komunitas atau kelompok itu. Kita merasa kita ini adalah masyarakat yang plural. Kita ini adalah masyarakat yang berpijak di kaki kita berpijak di tanah bumi Indonesia. Berarti saya adalah orang Indonesia. Tidak ada salahnya juga untuk meneguhkan NKRI harga mati. Iya. Tapi di sisi lain bahwa ketika kita hanyut dalam slogan-slogan NKRI harga mati, maka perlahan kita akan diseret perlahan tanpa kita sadar bahwa kita ini semakin dijauhkan dari identitas dan etnis kita. Karena kalau kita berbicara tentang orang Indonesia sudah tidak ada itu. Meskipun slogannya Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tapi tetap satu. Tapi kan kalau saya tidak salah ingat, 3 tahun terakhir ini kan slogan itu NKRI harga mati, tidak ada orang ini, tidak ada orang ini, kita semua orang Indonesia. Itu kan yang digaung-gaung, digelorakan oleh entah itu dari pemerintah, dari pemuda, dari mana saja unsur-unsur itu. Sehingga identitas kita ini perlahan dan pasti bahwa kita akan menjauhinya. Kalau etnis sepertinya kita agak susah. Meskipun kita berusaha menjauh karena di situ ada identik etnik di situ ya. Budaya gitu. Entah dari sifat, attitude atau dari segi fisik. Kita ada penanda-penanda di situ. Baik. Berarti itulah perbedaan dari identitas dan etnisitas ya Kak. Nah, tapi kalau kita melihat Kak, bagaimana identitas dan etnisitas mempengaruhi interaksi sosial itu sendiri? Iya, mempengaruhi itu. Apalagi mohon maaf saja ya kalau
kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Banyak orang yang mencari garis-garis keturunan untuk sebagai sebuah pengakuan bahwa Rian ini dari mana? Oh, ternyata ketemu garisnya dari sini nazabnya. Seperti itu kan? Itu mempengaruhi interaksi sosial. Sebab kalau kita sudah menemukan atau memaksa, atau memaksa menemukan garis keturunan dari nazab itu, maka di interaksi sosial itu akan berpengaruh. Kita sudah, mohon maaf, gaya jalannya barangkali sudah berbeda ya, atau kalau cara menatapnya biasa begini, sekarang begini. Itu hal terkecil yang kita tidak sadari tapi muncul dari dalam, ada seperti sebuah dorongan. Nah, kalau di film-film kartun itu ada bisikan-bisikan dua makhluk di belakang, merah dan putih yang tumbuh tanduknya. Kalau kita sudah menemukan bahwa kita ini sebenarnya identitas saya ini, saya sebenarnya ini ya, itu bisikan makhluk berwarna merah tanduknya itu di belakang sepertinya. Menghasut gitu. Menghasut, iya. Jadi itulah bagaimana memengaruhi interaksi sosial itu. Pun sebaliknya, bisa saja misalnya itu kan tidak selamanya berdampak positif, berdampak negatif bagi bagi orang yang telah menemukan identitasnya, tapi malah berdampak positif juga, ada juga. Apa positif kira-kira itu? Ya kalau kita menemukan identitas kita sadar. Ada kesadaran bahwa membantu seseorang memahami dan menghargai diri kita sendiri. Bahwa ternyata saya ini orang paeng. Jadi ada semacam, nah bilang istilah anak-anak sekarang itu self reward atau kan tuh istilah penghargaan bagi diri sendiri. Sehingga kita memahami peran dan fungsi kita di masyarakat. Nah, tapi celakanya kalau identitas ini, penelusuran identitas ini jatuh kepada orang-orang yang malah sengaja memang mencari itu. Sehingga tupoksi tugas pokok dan fungsinya di masyarakat itu kan malah lebih membuat dia jumawah, lebih membuat dia. Tapi terkadang begini juga, Kak Nojeng, ketika orang mengetahui identitasnya dari benang merah ketemu, mungkin dulunya sebutlah, mungkin dulu dia ada silsilah ininya, kelakuan keluarganya itu memang dia sopan, santun dan lain. Ketika dia mengetahui, dia merasa bangga, merasa sombong. Apakah itu apakah itu mengubah tata cara orang turun-temurunnya dulu baik, cara bertutur, bersikap, bersopan. Ketika dia tahu dia sombong sekarang gitu, bagaimana? Itu salah satu dampak negatifnya, meningkatkan eksklusivitas bagi diri, bahwa saya ini eksklusif dari yang lain. Padahal kan zaman sudah berubah ya. Bolehlah dulu kalau di zaman kerajaan orang tidak jalan membelakangi raja. Jadi kalau sudah menghadap raja itu orang jalan mundur dulu. Jalan mundur sampai jauh baru balik badan. Nah, sekarang jangan mau suruh juga orang begitu, coy. Sudah berubah. Meskipun dirimu telah mendapatkan bahwa nazabmu sebenarnya mohon maaf karaeng atau apa. Tapi tidak seperti itu juga. Nah, sekarang ini apa yang kita ke etnisitas, apa yang laris dijual di pasar. Ketika kampanye, ketika pesta demokrasi misalnya, yang laris kan ada dua itu, agama dan etnis. Sehingga selalu kita ini di dunia penyiaran jangan menyinggung suku, agama, sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Mengapa hal seperti itu terjadi? Karena adanya istilah pribumi dan non pribumi, misalnya adanya istilah mayoritas dan minoritas. Dan kata mayoritas dan minoritas itu berlaku sepertinya sudah berlaku di mana saja ya. Nah, saya pernah iseng-iseng bercanda dengan teman-teman waktu peringatan Hari
ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Coba bayangkan Dharma Wanita, sangi mama dan saya tiba-tiba ada di situ. Di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya saya begini. Lalu saya mengatakan, begini ya rasanya jadi minoritas. Dari kaum-kaum hawa-hawa semua. Iya, dari mama-mama hawa-hawa semua, tiba-tiba kita ada di situ. Ngapain kita di sini? Mungkin itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mendapatkan dikotomi itu. Dikotomi minoritas itu. Bahwa, loh kok saya dianggap berbeda daripada yang lain begitu ya. Padahal sama aja sebenarnya. Justru kalau mau dipikir, mohon maaf, dari segi identitas dan etnisitas itu lebih, sebenarnya orang minoritas itu yang lebih banyak memberi sumbangsi terhadap peradaban sebenarnya. Dengan istilah itu sih sebenarnya. Makanya kalau istilah menonjolkan identitas satu etnik, makanya kita jadi ada pertanyaan, pemersatu kah dia atau pemecah? Kan ini dua sisi mata pisau yang betul. Sama-sama bisa melukai begitu ya. Oke lah, tidak ada salahnya juga sebagai kebanggaan. Saya ini orang ini. Kayak tadi Rian kan tidak berpikir panjang. Saya Rian orang Bugis misalnya. Itu sebuah kebanggaan. Itu juga dampak-dampak positifnya. Tapi hati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat kita terlalu bangga menjadi kelompok etnis itu. Dianggap kita lah dari zaman baheula sampai sekarang, etnik kita lah yang memiliki peran penting bagi pembentukan peradaban di Republik ini. Jangan juga seperti itu. Itu kan bisa menjadi pemecah juga ya. Itu makanya itulah yang ujung-ujungnya akan menjadi pemecah. Atau mungkin itu dari hal-hal tersebut lahirlah Bhinneka Tunggal Ika untuk menyatukan semua. Sebenarnya sih Bhinneka Tunggal Ika ini dua versi juga sih sebenarnya. Ada perseteruan, kan dulu masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Dan tidak boleh banyak pemimpin dalam suatu negara. Jadi meskipun kita berbeda, kita tetap satu, namun dalam satu itu masih ada satu yakni pemimpin dari itu. Selainnya itu juga bahwa ingin menggambarkan bahwa Indonesia ini berbeda dengan negara-negara yang lain. Kita ini berbeda, tapi lihat makin Indonesia tidak ada yang berkelahi. Mohon maaf, misalnya contoh gini, misalnya suku Jawa tidak berkelahi dengan suku Makassar atau suku Bugis. Mengapa orang Bugis bisa beranak pinak di Kalimantan misalnya? Bahkan Malaysia. Mengapa orang Jawa bisa ada komunitas Jawa di Makassar misalnya? Iya kan begitu. Itu yang sebenarnya untuk menghilangkan stereotip itu, bahwa itu sih dampak negatif, bahwa prasangka yang negatif itu sehingga menimbulkan konflik bagi sekelompok masyarakat. Itu sebenarnya yang ingin ditepis oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan pada dasarnya, memang dulu ada istilah kan Senre Bale toh. Sikan Rejuku tahu. Tapi saya pikir itu kan belum berbentuk sebuah keutuhan negara. Nanti pada saat utuh, loh kok kita banyak ya dan bisa memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti kita memang berbeda tapi tetap satu. Tapi saya pengalaman ya Pak Dojeng, waktu di kampus dulu, itu kental sekali antara apakah ini identitas kah atau etnik. Ini terkadang menjadi sebuah konflik. Perang Bendi. Perang suku. Bahkan sekarang itu ada nih pemisahan wilayah. Ada kapling. Nah itu mungkin bisa kita sedikit beri gambaran supaya ini maksudnya tidak ada lagi hal begitu. Ini kan tadi apakah ini pemecah atau perekat ini? Bagaimana pandangan dari kita, apalagi sebagai akademik juga? Salah satu dampak menonjolkan identitas itu adalah menimbulkan konflik. Itu salah satu dampak negatifnya. Nah, kalau mengapa konflik itu hadir? Karena merasa banyak di situ minoritas mayoritas. Dan minoritas ingin menyingkirkan minoritas. Yang kedua juga bahwa mau kasih lihat bahwa
identitas A atau identitas B inilah yang paling jago. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, sehingga sekarang itu kan ada ujaran-ujaran begini. Kampungannya. Kenapa kampus baru berkelahi beda? Para kau. Misalkan satu fakultas tapi beda suku, berkelahi itu. Meskipun dulu ya kita juga salah satu termasuk pernah melempar batu ke sebelah, tapi kita melempar batu bukan karena saya Makassar atau karena saya Bugis, tapi karena saya fakultas itu. Fakultas. Alhamdulillah senior kami dulu itu mengatakan tidak ada identitas suku di sini, tidak ada etnik di sini ya. Yang di sini hanya adalah fakultas ini. Jadi itu. Tapi yang disesalkan Kak Ojeng, terkadang ini suku kita menjadi korban. Padahal di balik itu ada tujuan. Ada tujuan. Misalnya, ada pemilihan kah? Dihantam lagi suku. Itu kan itulah merusakkan politik identitas. Jadi sekali lagi bahwa apa yang laris dijual di pasaran itu ada dua itu. Agama dan suku itu. Mohon maaf kalau tidak bola matata Namoki jadi pemimpin sini kan itu. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Nah, itu karena terlalu menonjolkan identitas atau etnis tertentu sehingga eksklusivitas itu muncul. Dan sekali lagi bahwa selain dampak negatif kalau memunculkan identitas itu, selain memicu terjadinya konflik, juga memicu terjadinya isolasi sebuah suku. Bahwa suku ini di situ Makoy. Kan ada satu daerah di Sulawesi Selatan ini yang tidak boleh ada suku lain di situ ya. Kan ada ya. Dan mengatakan bahwa ini bukan tanah ini tidak bisa dipijak oleh orang lain pendatang. Kan ada begitu ya. Tapi ini bukannya merusak nilai budaya kita ketika hal tersebut terjadi. Bahkan memang sekarang terlihat kan Ojeng. Kita bisa lihat dari mulai dari akhir abad ke-15 hingga ke-16 yang membuktikan bahwa masyarakat ini masyarakat Makassar ini memiliki sikap yang terbuka kepada siapa saja. Mau Portugis datang mau kok, mau VOC datang mau kok, mau Cina Arab datang mau kok. Hanya pada dasarnya mengapa terjadi perang? Karena VOC ada dominasi kekuasaan jadi diperangi. Padahal dibiarkan berdagang mau kok. Ya kan sebelum perjanjian Bungaya itu terjadi. Nah seharusnya sikap itu yang turun temurun kita harus pelihara sikap keterbukaan itu. Hanya pada dasarnya sekali lagi bahwa ada orang yang tidak mungkin lihat senang. Nah bilang Ustaz ke SMS susah melihat orang senang. Nah lihat misalnya saya dengan Rian ini amat sangat akrab tapi berbeda suku, tetap hati-hati kan. Suntik. Lain itu si partner mereka. Apa maksud? Ya kan hal itu kita tidak boleh pungkiri ya. Maaf saja. Nah, jadi terlalu saya masih ingat pesannya almarhumah ibu saya. Ala apa mama punda dudu. Segala sesuatu kalau terlalu itu tidak baik. Terlalu cantik saja tidak baik. Masih ingat berita yang terlalu tampan dan deportasi dari Arab? Itu kan karena terlalu tampan. Makanya jangan terlalu lah. Jangan terlalu. Apalagi kalau kita terlalu menonjolkan segala sesuatu sebenarnya sudah menonjol. Tapi karena kita mau enak kena. Untuk apa sih sebenarnya? Kembali situ. Jadi banyak memang dampak-dampak yang diberikan. Jadi mohon kepada pendengar, kepada pemirsa untuk lebih berhati-hati untuk memelihara kerukunan umat bersuku ini, berbangsa dan bernegara, untuk hati-hati memelihara terlalu menonjolkan identitas atau satu etnik tertentu. Tapi mungkin mungkin kita sebagai HPBD, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya kayak tidak dimanfaatkan kedua ini, identitas dan etnisitas ini disalahgunakan menjadi hal negatif. Kan dasarnya kan kalau kita melihat kan baik semua ini.
Apa yang perlu dilakukan kan? Iya, kan salah satu dampak positif dari menonjolkan identitas dan etnisitas itu adalah meningkatkan kesadaran budaya. Nah, jadi dari situlah barangkali kita bisa lebih berfokus kepada, itulah mengapa HPBD ini didirikan oleh teman-teman yang merasa gelisah terhadap budaya kita, gelisah terhadap bahasa kita. Ya, salah satunya itu. Ayo dong, enggak apa-apa munculkan Makassar Anda. Munculkan Bugis Anda, munculkan Toraja Anda, Mandar Anda dan yang lain-lain. Jadi di HPBD itu kan bukan hanya bahasa Bugis dan Makassar. Tapi kita juga ada orang Nrekang di situ. Kita juga ada orang Toraja, Kadir ya. Ada di situ. Fungsinya apa adalah mari kita memunculkan bersama identitas kita masing-masing. Tanpa menenggelamkan suku-suku yang lain. Berarti berdiri sama. Iya, istilahnya kan dari segi bahasa kan ada bahasa mayor dan ada bahasa minor. Jadi meskipun bahasa minor, kita tetap libatkan dalam. Pernah ada bukunya Kadir kita bedah. Pernah juga ada kita beri saya sebagai ketua PBD memberi kata pengantar di buku Pak Jujung Dapo bahasa di Nrekang itu. Jadi artinya mungkin itu salah satu cara yakni meningkatkan kesadaran budaya kita terhadap enggak apa-apa. Sekali lagi bahwa positif menonjolkan identitas dan etnisitas itu adalah menimbulkan kebanggaan. Banggalah. Meskipun kita tidak pernah memilih kita mau lahir di mana sih sebenarnya. Saya tidak pernah memilih lahir di Takalar. Tapi kita dilahirkan di situ. Banggalah. Orang apa? Jangan bilang orang Takalar misalnya, tapi orang Takalar Ces. Kan ada kebanggaan di situ ya. Ada kebanggaan, tapi jangan membuat kata Ji dengan Ces itu menjadi sebuah membuat pemancing gitu ya. Memancing bahwa Takalar itu lebih menonjol daripada daerah tetangga atau daerah yang lain. Kan beda makna lagi. Beda lagi kalau itu. Tapi tidak apa-apa dengan kebanggaan kita. Dengan bangganya kita, maka kita ikut memelihara atau merawat apa yang ada di situ. Misalnya Anda bangga kerja di RRI, berarti Anda menjaga RRI. Jangan Anda kerja di RRI tapi di luar Anda cari RRI, berarti meludah di piring makan sendiri. Kan begitu ya. Jadi itu saya bangga. Mengapa misalnya selain identitas kita itu pakai ID card. Pakai apakah di sini tuh lambang-lambang lambang-lambang. Selain memberikan identitas bahwa Anda kerja di bahwa kita kerja di sebuah lembaga penyiaran RRI, kita juga ingin RRI itu tidak ada salahnya itu. Tidak ada salahnya. Tapi sekali lagi bahwa jangan menganggap bahwa itu lebih baik daripada yang lain. Kembali jangan berlebihan, jangan duduk. Baik. Jadi sikap acuh juga terhadap identitas atau etnik kita itu juga tidak baik. Bukan zamannya menonjolkan bahwa saya Bugis, saya Makassar. Mari kita bersama-sama, bukan juga itu, begitu ya. Tetap munculkan saja, hanya jangan tongki kayak tetangga toh. Mana batik mau tonji nambe. Mana toh? Kemudian kehidupan nyata hampir sama gitu ya. Tapi karena yang ini dari identitas dan etnisitas ini apakah menjadi sebuah sensitif? Mungkin lah banyak orang entah kalau memang salah diluruskan. Ini ada negara lain dia berusaha mencoba memecah suatu negara. Tapi dari sisi militer mungkin dia kuat. Tapi dia masuki dari sisi etnisnya dia baku tumbuh memang ini sensitif ya. Sensitif itu kalau itu kita. Makanya hati-hati kalau bicara itu. Karena sensitif. Berarti memang ini perlu kita merekat ya. Karena mungkin ini menjadi sebuah ketika ini etnik dikasih pecah, dikasih tumbuh-tumbuh, berarti sebenarnya kalau misalnya di bangsa itu, dilihat dulu sejarahnya mengapa suku itu, etnis itu ada di situ bermukim. Berarti dia punya pengaruh terhadap perkembangan daerahmu, misalnya kayak gitu. Kayak kita di sini kan
misalnya di Makassar di kerajaan Goa, Kalo dan sekitarnya. Siapa yang membawa ajaran Islam ke kerajaan kita? Itu kan orang dari luar. Orang dari Sumatera, kalau di Sandrowone itu dari Pagaruyung yang membawa ajaran Islam ke situ, memperkenalkan bahwa kita di dunia ini ada agama seperti ini. Ikut mau seperti itu. Jadi sebenarnya memandang orang dari bahwa kamu dari suku lain, dari suku yang sedang didiaminya, itu juga sah. Tapi jangan itu menjadi pemecah bahwa kau bukan orang sini, suluk kok. Tapi contoh kehidupan hanya untuk pelihara dan rawat itu. Kalau memang dianggap ada ini ya. Tapi sepertinya pemerintah melakukan itu untuk merawat ke itu, bukan hanya merawat makam, tapi memberi kita contoh bahwa berhenti mau si salah-salah. Ini saja yang kau anggap musuhnya ini, kenapa kayak dia dimakamkan di sini misalnya. Tapi kalau untuk kan lebih jauh kita membahas itu kan sebenarnya nanti kita buatkan judul yang lain. Nah, Kang Ojeng, di zaman sekarang di era yang sangat keterbukaan, bahkan budaya lain. Saya dengar lagunya, saya jadi ingat lagunya Rhoma Irama. Di zaman pembaharuan. Boleh suara tak mirip-mirip sedikit Bang Haji. Baik. Di zaman sekarang, apakah masih agak menjadi sensitif tidak dengan di zaman sekarang modern, orang mungkin budaya sudah mulai terpinggirkan kayaknya nih, Kang Ojeng ya. Apakah masih sensitif dengan ada konflik etnis di zaman sekarang? Atau malah menjadi tambah rekat lagi? Kalau kita mau lihat dari segi dari performance dari pertunjukan kesenian dan kebudayaan, itu tidak ada sesuatu yang murni di panggung yang kita lihat itu. Misalnya tarian di Makassar itu sudah pakai gong. Dari dulu kan sampai sekarang pakai gong. Ada malah kalau tari Toraja malah pakai gamelan. Itu artinya bahwa mengapa kita harus membuat klaim-klaim bahwa ini. Namun pada dasarnya bahwa itu kan produk dari misalnya dari Toraja, tapi didukung oleh bunyi-bunyian dari daerah-daerah yang lain. Dalih itu sih sebenarnya. Ya, sekali lagi dalih itu sebenarnya bisa membuat kita semakin rekat, bisa juga malah kan kalau di kesenian ini banyak tuh mulu-mulu itu cala-calai ya. Sehingga ada itu falsafah orang dulu. Punairo ko dicala gauk ko. Kalau mau ke dicala pesta ko pasti dicala ko itu. Nah, jadi tidak ada ini tidak ada sekarang ini sesuatu yang luput dari cala-cala, dari gibah mamak-mamak misalnya ya. Namun pada dasarnya perbauran atau akulturasi kebudayaan itu sebuah keniscayaan. Tidak boleh kita hindari, sehingga apapun yang ada sekarang kita terima mungkin ya atas dalih performance atau atas dalih kalau di musik itu recycle, kalau di tari resital atau apalah namanya itu, mungkin atas dalih itu sehingga originalitas produk kebudayaan atau produk kesenian itu jangan makin terlalu cari karena sudah mendapat gesekan-gesekan kebudayaan. Celakanya kalau gesekan-gesekan dari akulturasi itu berubah menjadi asimilasi, itu yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya tari Pakarena lalu menggunakan instrumen musik lain untuk mengiringi dan tidak mengubah wirasa dari tari itu saya pikir terima saja. Tapi kalau atas dasar mengubah apalagi istilahnya kalau kekinian apakah istilahnya itu ya, saya lupa.
Lalu misalnya mengubah gerak wiraga dalam tari Pakarena itu kan lain. Misalnya kan tari Pakarena kan santun tidak angkat tangan terlalu tinggi karena tidak mau kelihatan ketiaknya. Lalu Anda datang atas dasar merecycle tari itu, mengubah tari itu, menambah ya. Lalu enggak apa-apa jika gerakannya kayak gini. Kan dulu ada Gempar itu di salah satu kampus di Makassar. Menari tari Toraja tapi lupa bawa gendang Toraja. Sehingga gendang Makassar yang dia kasih berdiri, lalu penarinya naik berdiri di atas gendang Makassar itu. Diserbulah dia sama orang Makassar. Jadi perang identitas lagi di situ. Dan etnis. Untung cepat dikanter. Wah, karena kan beda, Pak. Kau kurang menginjak orang Makassar menganggap gendangnya yang dia muliakan diinjak-injak oleh penari Toraja. Penari Toraja mengatakan tidak ada niat kami. Kami hanya karena kelengkapan tari ini. Kelengkapan tari itu adalah berdiri di atas gendang. Tidak mengatakan bahwa kita menginjak-injak gendang. Untungnya atas dalih kesenian pemakluman pun terjadi. Oke, Paeng, dimaafkan kok kali ini. Miskomunikasi karena anunya gitu. Pelatih tarinya gitu. Dan pelatih tarinya langsung cepat menyadari dan minta maaf. Jadi sekali lagi bahaya juga itu. Coba persoalan sedikit saja seperti bisa itu bisa meledak besar. Hanya karena persoalan gendang saja. Orang bisa kiri kanan penjelasannya. Sudah tarik lagi dari zaman dulu. Wah ini harus ini. Dari dulu tidak ada begitu. Kurang aja. Suku ini menjanji ini, waduh betul. Itu bayangkan halal kecil seperti itu kalau sumbunya kan sudah jelas itu. Sisa disiram-siram sedikit minyak tanah baru diperciki api berkobar itu. Nah sejarah ini bagaimana peran adat istiadat dalam menjaga identitas etnis. Tapi sebelum itu Kak Dojeng, kita lewatkan dulu satu lagu dulu. Nampak kok kujini ngaku kana nyawaku. Ina ini anak nama kanang-kanang kama. Ina ini anak nama kanang-kanang kama. Apa melaku kau kang ngaku pare ane sabah. Nanampan waseng kalen ku kajalai. Nanampan waseng kalen ku kajalai. Lingkanian jantu salang nadati lariatina. Natakala ko nyawana na mengurangi. Saloni ane tak boleh ku mangiri kau. Pura panjima pura kosake majare. Pura panjima. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah
mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.
Nah sedikit itu orang. Ngapain lagi kita menuduh bahwa itu minor sedikit. Jadi sekali lagi bahwa mudah-mudahan ya. Tapi alhamdulillah sekali lagi bahwa kita hidup di Kota Makassar yang sangat menjaga itu, sangat merawat itu. Tapi kedepannya sepertinya perlu dibuatkan regulasi juga Kayak memperbaiki betul. Tapi sejauh ini bagaimana melihatnya APBD? Apakah sudah ada regulasi dibuat oleh pemerintah daerah mungkin provinsi sejauh ini untuk mempererat? Kalau di daerah lain misalnya kayak di Parepare, untuk identitas kebugisan mereka itu mengakui mata pelajaran bahasa Bugis di sekolah sudah diteken oleh wali kota sehingga guru bahasa daerah Bugis di sekolah itu alhamdulillah saya mengucapkan alhamdulillah karena sudah bisa menerima sertifikasi dari guru bahasa daerah. Beda dengan kita di Makassar ini. Pemerintah kita belum menaikkan aturan itu sehingga guru bahasa daerah masih nyebrang menjadi guru bahasa seni budaya. Betul. Kadang terjadi itu. Jadi hal-hal itu perlu kita perhatikan Pak untuk merawat itu. Coba bayangkan kalau guru bahasa daerah maaf nyebrang nih ke seni budaya dan tidak mau kembali. Nyaman di situ. Ada terlanjur nyaman Kak. Tidak mau kembali. Jadi hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kita anggap tidak akan menimbulkan konflik yang besar. Karena yang dianggap konflik yang besar ini adalah gesekan fisik. Baku parang Kak, baku apa kayak itu baru dianggap konflik. Tapi betul. Perang di sosial media. Baku ini di sosial media dan atau paling tidak melindungi yang merawat identitas ini. Itu kan agak sulit juga untuk bergerak karena sekali lagi pemangku kebijakan pemerintah. Aku lagi gio tapi tenaga weta, artinya istilahnya kita bisa berbuat sesuatu tapi tidak ada daya dan upaya kita kalau aturan itu misalnya guru bahasa Indonesia tidak ditandatangani oleh Pak Wali Kota sah bahwa bahwa guru bahasa Makassar di Kota Makassar itu diakui sehingga nomenklatur untuk pelaksanaan muatan lokal atau mata pelajaran bahasa Makassar di Kota Makassar itu ada sehingga bisa menerima sertifikasi dari situ. Kampus-kampus juga kecipratan untungnya kalau diakui bahasa daerah sebagai sebuah mata pelajaran disertifikasi maka diserbu diserbu itu pendaftar jurusan itu betul berarti harus sinergitas gitu. Oke, baik. Karena closing statement di penghujung acara kita mungkin akan apa yang mungkin disampaikan sekaitan dengan topik kita identitas dan etnitas pemecah atau perangkat, silakan. Jadi mengapa RRI dan kita sepakat bahwa menonjolkan identitas atau etnis itu adalah sebuah hal yang bisa merekatkan atau malah memecah. Karena kalau kita terlalu atau menonjolkan identitas kita, maka eksklusivitas, kesombongan ada pada diri kita. Tapi di satu sisi kalau kita tidak menjaga itu, kita juga bisa kehilangan identitas. Contoh, saya sering mengatakan ini di setiap pertemuan bahwa jangan mengaku orang Bugis. Rian mengaku orang Bugis tapi tidak dia nama Camak Basogi, maka Rian kehilangan identitas sebagai orang Bugis. Dan itu harus diakui. Nah, jadi mari bersama-sama kita menjaga dan merawat kedua hal ini di tengah kita hidup di Makassar, di Kota Makassar yang serba keterbukaan, serba bilang orang ini kota yang kota maju, kota berkembang atau apa, ada semua suku di sini. Meskipun kita digempur oleh dominasi suku tertentu, bahkan ada yang mengatakan nanti orang Makassar akan menjadi penonton di rumahnya sendiri, kan? Buagang palili itu. Kita harus menjaga itu tanpa membuat etnis kita lebih baik daripada etnis yang lain. Saya pikir itu untuk merawat keutuhan NKRI, boleh meneriakan NKRI harga mati tanpa ada perkotak-kotakan, tapi di satu sisi kita harus muncul sebagai kotak-kotak itu. Betul. Intinya kita bersaudara semua.
Tetap torang sama basudara. Kalau torang sama basudara, torang mau kawin sama siapa Jo? Jago juga. Oke, Kak Nojeng, Dr. Asis Nojeng MPD selaku Ketua PBD Sosial atau dosen JBSI FBS UNEM. Terima kasih atas kedarnya Kak Nojeng sudah mengambil waktunya yang padat-padatnya ini. Tidak jadi Dan semoga apa yang disampaikan bagi kita semua dapat ambil hikmahnya. Tentunya tadi kembali kita harus mempererat walaupun kita berbeda-beda suku. Kak Nojeng, siap. Bang Rian bersama Kak Nojeng undur diri dari Ruang Dagang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.